Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita ketemu lagi di YouTube channel saya, Lydia Muwana. Seperti biasa juga, aku akan membawakan sebuah kisah nyata rumah tangga yang unik dan seru. Kali ini jatuh kepada cerita siapa nih yang saya bawakan di sini? Tetap dengan nama samaran. Oke, kita simak ceritanya. Sebutlah sebuah nama, Leni. Dia seorang wanita yang sudah menikah kedua kalinya. Dan si cowok ini bernama Jaka, dia juga sama. Sudah pernah menikah kedua kalinya. Dan cerita si Leni ini di pernikahan pertama, dia hanya menikah 2 tahun aja. Lalu cerai. Kenapa? Karena si lakinya ini ternyata mukondo yang suka nipu, ambil uang sana sini, ambil uangnya Leni dan uang keluarganya Leni, dan itu sudah tidak bisa ditolerin lagi sama keluarganya si Leni. Mukondo sih nggak masalah kalau dia ngerti kondisi, membantu keuangan dan lain sebagainya, nggak masalah. Nah ini udah Mukondo nyuri uang, ya udah hempaskan cantik aja. Kemudian Leni ini 2 tahun kemudian setelah perceraian, dia bertemu dengan seorang duda yang namanya Jaka. Dan si Jaka ini yang konon katanya cerai dengan istrinya karena istrinya selingkuh. Ya, dari ceritanya di sini istrinya si Jaka ini ketahuan selingkuh sehingga mereka cerai. Dan masing-masing dua orang ini membawa satu anak. Tapi si Jaka ini anaknya dibawa oleh mantan istri, sedangkan si Leni ini anaknya baru berusia 2 tahunan, teman-teman. Menikahlah si Leni ini dengan si Jaka, ya. Di tahun pertama aman, tahun kedua aman, tahun ketiga lumayan aman. Kemudian di 3 tahun setengah ini sudah mulai ada gosip-gosip miring, teman-teman. Di mana yang katanya Jaka ini udah nggak terlalu sayang sama anaknya Leni. Kenapa? Nggak tahu. Karena mungkin bukan bapak kandungnya ya. Kasihan banget. Nah, si anaknya Leni ini usianya sekitar 2 tahun. Dia taunya dari mana kalau nggak terlalu sayang. Nah, si Leni ini dan si Jaka ini akhirnya punya anak ya. Punya anak. Si Leni melahirkan dari pernikahannya dengan Jaka. Dan anaknya ini sangat diistimewakan oleh si Jaka ini, bapak kandungnya. Sedangkan si anak dari Leni ini tidak terlalu diistimewakan. Jadi biasa aja. Tapi sebelum kehadiran si bayi ini, anaknya Leni yang pertama ini begitu istimewa di mata Jaka. Namun si anak ini, anak Leni dengan pernikahan pertama ini, sebut aja ini Ai ya. Sebut aja ini Ai. Si Ai ini merasa dirinya itu dibedakan ketika ada anak kandung dari si Jaka ini, anak pertama dari istri pertama datang ke rumahnya. Dan usianya si anak ini lebih tua dari si anaknya Leni ini, si Ai ini. Sebut saja Saodah ini anaknya si Jaka ini. Ketika Saudah main ke rumahnya Jaka, di situ ada Ai dan ada si Abil. Abil ini anak dari Leni dan Jaka. Nah, mereka bertiga bermain, tapi yang selalu disalahkan ketika anak-anak ini bertengkar selalu si Ai, anak Leni terdahulu. Dan di sini Ai ini merasa dirinya sudah tidak disayang oleh bapak sambungnya. Karena apa-apa selalu dia disalahkan, padahal tidak semuanya dia yang salah. Dia selalu disuruh mengalah. Di situ dia merasa tidak adil. Di situ dia komplain ke mamanya, kenapa aku seperti ini sekarang? Ayah tuh nggak sayang sama aku. Oh itu cuman perasaan kamu saja nak. Begitu ujar si Leni. Kemudian suatu ketika si Leni ini sibuk dengan pekerjaannya yang seorang businesswoman, sedangkan si Jaka ini tetap seperti biasa Mokondo, tapi di sini masih diterima Mokondonya karena dia masih membantu eh, memenuhi kebutuhan rumah tangga sedikit demi sedikit dan membantu apa ya, misalkan di rumah itu membantu membersihkan rumah atau dan lain sebagainya seperti itulah, itu masih diterima sama si Len. Tapi suatu ketika Len ini kan tinggalnya di satu RT ya, satu RT, dan satu RT itu kebanyakan adalah saudara-saudaranya Leni semua, keluarga gitu loh. Keluarga dari sepupu, saudara dari neneknya, saudara dari omnya gitu-gitu. Nah, suatu ketika si Leni ini saking sibuknya dan anaknya masih kecil-kecil, dia menitipkan ke salah satu sepupunya, yaitu sebut saja namanya Aini. Di Aini. Nah, Leni ini tidak punya pikiran apa-apa tentang karena dia juga punya sepupu-sepupu yang lain yang hampir sebaya lah dengan si Aini ini yang masih muda, sekitar 5 tahun lebih muda dari si Jaka dan si Leni ini. Dia tidak punya pikiran negatif karena ini adalah saudara. Dititipkanlah anak-anak si Leni ini, dan si Leni bisa bekerja dengan santai, tidak memikirkan anak karena sudah dijaga oleh bapak dan si Leni ini. Anggap aja si Aini ini adalah babysitternya si Leni. Nah, karena sering ketemunya si Jaka ini dengan si Aini, dan si Aini ini sedikit menggoda si Jaka, sedangkan si Jaka ini mulai tergoda, terjadilah di situ
cetusan-cetusan panas di situ, terjadilah hubungan-hubungan yang membuat mereka semakin intens ya. Saling tukar nomor WA, saling WhatsApp, saling telepon, dan akhirnya ketemu di suatu tempat yang sepi. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa si Leni mencurigai? Karena dia pernah bilang, karena dia itu gimana ya? Dia itu pernah mendapatkan orderan apa gitu ya. Si Ai ini order nitip barang ke si Jaka gitu, order jam tangan kayak gitu ya. Kenapa harus ke suamiku? Kan bisa ke aku, kan aku juga bisa ngorderin gitu loh. Kenapa harus ke suami? Kan nggak sopan kayak gitu. Nah awalnya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa wes gitu kan. Tapi suatu ketika ternyata si Ain ini sering gitu bertransaksi dengan si Jaka ini, nitip order ini, karena dia nggak punya aplikasi mungkin ya, apa Gaptek apa gimana, saya juga kurang tahu. Dan si Jaka ini yang membantu dia mengorderkan lewat online shop kayak gitu. Nah, karena seringnya banyak omongan tetangga yang membuat Leni panas karena terlihat sering kebersamaan antara Jaka dan si Aini ini di suatu tempat di rumah di mana di situ nggak ada anak-anak Leni. Mereka ditugaskan untuk menjaga anak-anak, tapi kenapa di situ nggak ada anak-anak? Hanya ada 2 sandal, yaitu sandalnya Leni dan sandalnya si Jaka di tempat yang kosong, rumah kosong yang tidak ditempati. Waktu digedor mereka tidak keluar. Ya udahlah biarin aja, mungkin itu cuma sandalnya aja nggak ada orangnya, tapi ternyata di dalam itu ada orangnya. Dan diketahui dari HP-nya Jaka di situ ternyata ada video call, recording video call, di mana video callnya itu yang nggak pakai baju kayak gitu ya, telanjang gitu ya. Itu apa namanya, VCS atau gimana kayak gitulah ya, VCS kayak gitu. Dan disitulah si Leni langsung gemetar semua badannya, dia nggak sanggup menerima ini. Ternyata apa yang dikhawatirkan selama ini dan apa yang pernah disampaikan oleh tetangga-tetangganya yang dia nggak percaya kalau nggak lihat buktinya langsung, ini gongnya. Dan dia langsung punya bukti tersendiri, tapi dia belum punya bukti bahwa si Aini dan si Jaka ini pernah berhubungan intim. Cuman VCS aja, recording VCS-nya aja. Tapi itu sudah mewakili ya, karena di situ si Aini ini nggak pakai baju, telanjang kayak gitu. Tapi ketika ada rapat keluarga, dipertemukanlah antara keluarga Leni, keluarga Aini, dan keluarga Jaka ini. Ternyata si Aini ini tidak mengaku. Awalnya tidak mau mengaku, dan si Jaka ini tidak mau mengaku. Sampai si Leni ini menantang, kita mau kemana? Kita mau tunjukin ke ahli IT kah supaya terlihat ini video asli atau rekayasa? Dan kemudian si Jaka ini mengakui bahwa itu memang asli perbuatannya dia, namun si Aini ini belum mau mengakui. Dan keluarganya juga mengelak bahwa itu bukan dia, itu video rekayasa. Namun di situ dia yang pelaku berlagak seperti korban. Dia menyebarluaskan aib itu seolah-olah dia adalah korban. Seolah-olah dia adalah dijebak oleh Leni dan Jaka ini, dan video itu rekayasa. Sampai membuat si Leni ini rusak mentalnya. Rusak mentalnya, dia merasa hancur, merasa ditipu oleh keluarganya sendiri, saudaranya sendiri, dan suaminya sendiri. Ini pernikahan kedua. Apakah aku akan gagal lagi di pernikahan kedua? Sampai kapan aku seperti ini? Dan dia tidak mau menghancurkan keluarganya hanya demi si pelakor itu. Sampai detik ini dia mempertahankan bagaimanapun upayanya si Leni untuk mempertahankan si Jaka ini supaya dia berubah. Dan si Jaka ini sudah mau berubah, tapi dia masih sering chatan ternyata sama si Aini. Gimana menurut kalian? Kalian punya komentar apa? Atau kalian punya masukan-masukan buat si Leni? Mungkin supaya dia bisa terhindar dari pria mukondo ya, tukang selingkuh seperti ini. Udah mukondo merugikan pula. Menurut aku sih mending ceraikan aja ya. Karena tabiat selingkuh itu nggak akan pernah sembuh sampai kapanpun. Menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa yang kalian punya cerita unik, kisah rumah tangga nyata, boleh dikirim di email aku atau WA aku ya. Jangan lupa kalian harus setuju bahwa cerita kalian akan aku angkat di YouTube channel aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.